perkuliahan di pertemuan pertama ini tentang aplikasi komputer 2 ya. Jadi aslinya untuk aplikasi komputer 2 ini melanjutkan mata kuliah yang kemarin di semester 1 ya. Kalian kan dapat hardware dan aplikasi komputer. Cuma namanya saja yang sama, cuma materinya yang beda. Jadi tapi masih berkaitan dengan aplikasi komputer. Artinya kalau kemarin di komputer di semester 1 itu kalian fokus apa kemarin itu? Buat giring ya kalau tidak salah ya, untuk aplikasinya. Menginstal softwarenya, aplikasinya, menginstal sistem operasinya, kemudian antivirus, multimedia dan sebagainya, kemudian mencoba untuk menggunakan aplikasi pembuat giring ya kemarin. Nanti untuk yang semester 4 ini kita fokus ke pencapaian kompetensi kalian. Oke, saya langsung share screen. Mungkin sudah teman-teman buka materinya, RPS-nya dulu mungkin ya. RPS dulu kita coba sharing. Kita share tentang RPS. Ya mau menemani saya supaya nanti di rekaman ada videonya, silakan di on cam. Saya nanti kerekam. Ini ada kuota berapa ini? 1, 2, 3, 4 mahasiswa yang bisa masuk. Oke, kita. Oh ya, tadi sebelumnya ada pertanyaan Pak, saya belum KRS. Oke, untuk yang pertemuan pertama, mungkin nanti saya kalau presensi tidak bisa ya, presensi itu tidak bisa lain hari. Maka untuk deteksinya nanti tugasnya saja. Tugasnya untuk yang pertemuan pertama saya molorkan 1 minggu nanti jadwalnya. Maksudnya waktu pengumpulan tugasnya. Untuk tugasnya nanti saya fokus ke praktikumnya. Kalau yang teori saya kira belum tergambar sih untuk yang pertemuan pertama. Tidak tahu nanti kalau pertemuan kedua. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman yang hari ini belum KRS, ada yang tadi WA saya besok Pak gitu. Nanti saya fasilitasi untuk pertemuan pertama, nanti batas akhirnya sampai dengan pertemuan kedua. Jadi mulai pertemuan kedua mulai, nanti baru batas untuk pengumpulan tugas untuk pertemuan 1 berakhir. Oke, untuk RPS-nya dulu. RPS dari aplikasi komputer 2. Tujuan kalian mempelajari mata kuliah aplikasi komputer 2 ini tidak lain tidak bukan tuh karena ada tuntutan di ini apa? Di CPL ya, di capaian pembelajaran program studi. Salah satunya kalian nanti kalau lulus itu punya keterampilan khusus ya. Di program studi ada keterampilan khusus nomor 9 itu tentang melakukan inventarisasi alat elektromedik. Kemudian keterampilan khusus nomor 13 itu melakukan pengelolaan peralatan elektromedik dan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian pengetahuan nomor 8 ini adalah apa ya? Nanti kalau kalian lulus itu ada 3 aspek ya, keterampilan khusus, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga pada 4 aspek. Nah, itu ada nomornya banyak sekali. Ya, salah satu yang masuk ke mata kuliah aplikasi komputer 2 ini, KK9, keterampilan khusus 9, keterampilan khusus 13, pengetahuan nomor 8, pengetahuan tentang kemampuan pengaplikasian pemrograman. Jadi tidak aplikasi komputer 2 ini masih ada gandeng deretnya, hubungannya ya dengan semester 2 yang bahasa pemrograman sama semester 3 yang mikrokontrol. Cuma nanti aplikatifnya yang berbeda, gitu ya. Jadi masih ngoding, belum lepas dari coding. Kemudian keterampilan khususnya ada 2 dan 3, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kualitas terukur. Dan dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan nanti. Kemudian mampu menyelesaikan masalah, nanti ada soal, gimana penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian sikapnya diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Artinya nanti kalau ada kan mata kuliah itu kan kelulusannya diwujudkan dari nilai ya. Jadi seberapa mampu kalian memahami materi yang telah kita pelajari bersama dari nilai kalian. Dan nilai kalian untuk mencapai kan nanti ada tugas, ada UTS, ada UAS gitu ya. Ya buat porsinya itu nanti tanggung jawabnya nanti kalau kita di tugas itu menjadi bobot 20 ya secara konsekuensinya nanti kalau ada yang tidak mengumumkan tugas ya untuk poin tugasnya kosong, belajar bertanggung jawab. Tapi ini aslinya mungkin sudah umum ya di semua mata kuliah.
tentang sekap yang nomor 9. Kemudian khusus untuk sampai pembelajaran mata kuliah, nanti ada 4 ya, yaitu yang 4 pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester. Yaitu yang pertama kaitannya dengan dasar pemrograman PHP. Kemudian PHP itu apa, nanti kita pelajari lebih khusus setelah saya sampaikan RPS. Kemudian konsep dasar basis data, ya. Karena tujuan kita nanti akan membuat ini yang KK9 sama KK13. Kita mampu menginventarisir alat elektromedik, mampu melakukan pengelolaan peralatan elektromedik. Nah, pengelolaan tenaga elektromedis terhadap alat apa? Mungkin di semester 3 kemarin sudah disampaikan ya, bahwa tenaga elektromedis terhadap alat itu kan ada 3 tugas pokok yang besar, yaitu melakukan maintenance yang baik itu preventif maupun korektif, kemudian ada kalibrasi. Ya, 3 itu 3 kegiatan itu nanti akan kita catat dalam sebuah sistem itu pengelolaan peralatan elektromedik. Ya, dari kegiatan pengelolaan itu nanti ada hubungannya dengan inventarisasi. Oh, jumlah alat di sebuah layanan kesehatan itu jumlahnya ada berapa, kondisinya yang tadi kaitannya dengan pemeliharaan preventif, korektif, jadwalnya seperti apa, kemudian ada kalibrasi itu jadwalnya, schedule-nya seperti apa, jumlahnya berapa, statusnya seperti apa. Oke, nanti kaitannya untuk membuat itu kita butuh ini bahasa program PHP sama basis data. Karena untuk menyimpan data-datanya nanti kita pelajari di konsep dasar basis data. Kemudian memahami struktur dasar SQL. SQL masih satu paket dengan basis data ya. Jadi kalau basis data itu bagaimana menyimpan dalam datanya itu dalam sebuah tabel. Kalau mungkin kalian sudah familiar dengan Microsoft Excel ya, itu ya bentuknya data itu tabel-tabel. Nanti ada kolom, ada baris. Nah, untuk menyajikan data di dalam tabel, ya nanti kita pelajari menggunakan struktur query language. Bagaimana mengambil datanya, bagaimana menyajikan datanya. Contoh, bagaimana menampilkan di fasilitas kesehatan, contoh di puskesmas atau mungkin di rumah sakit. Oh, alat SPEKMO manometer itu yang dipakai jumlahnya ada berapa. Gitu. Itu bisa ditampilkan menggunakan SQL, struktur query language. Kemudian yang terakhir, masih adalah mengoneksikan DBMS tadi, database tadi, yang digunakan untuk user interface. Ya aplikasinya ya kayak si Ato ini ya. Kalian bisa KRSA melihat nilai gitu. Kalau di nanti aplikasi yang kaitannya sistem informasi pencatatan peralatan kesehatan, aplikasinya ya membuat user interface-nya kaitannya dengan tenaga elektromedis nanti. Bagaimana mendata alat yang baru pengadaan nanti dicatat ya, spesifikasinya apa, kemudian nanti akan ditempatkan di ruangan apa gitu ya. Nanti secara otomatis alat ini kategorinya itu jenis preventive maintenance-nya berapa bulan sekali gitu. Kemudian untuk kalibrasinya sesuai undang-undang kategori alat tersebut nanti dijadwalkan schedule-nya berapa tahun sekali atau berapa periodiknya berapa, kan ada di Undang-Undang Kementerian Kesehatan itu kategori alat berapa, nanti bisa kita masukkan dalam sistem yang dibuat. Jadi mengoreksi itu membuat user interface, kan tidak mungkin kita langsung mengubah tabel, kan tidak mungkin. Kalau di situ itu kan analoginya kalau kalian KRSA, kalian klik simpan, kemudian kalian apa ya, selain KRSA apa, ini perkuliahan gitu ya. Waktu kalian presensi, secara otomatis datanya mengambil tabel dan mengedit tabel. Itu namanya mengoneksikan DBMS dengan sistem ini yang user interface yang di PHP yang kita buat, nanti ada sistem pendaratan alat kesehatan. Oke, itu kira-kira yang akan kita sampaikan. Kemudian buku atau panduan referensinya dari pertemuan 1 sampai UTS sudah saya upload di pertemuan pertama. Ada judul buku aplikasi komputer ini. Silakan nanti kalau ada longgang waktunya, silakan di coding semuanya. Nanti kalau enggak tahu, enggak bisa, silakan ditanyakan waktu kita pertemuan tatap muka seperti ini. Oke, itu kalau pendukung yang utamanya sih dari banyak sekali ya. Kalau kalian belajar PHP itu di internet banyak sekali. Kalian googling cara, jadi lebih banyak ilmu yang nanti bisa kalian adopt di internet ya. Karena ini bahasa yang
apa ya, gratis ya, bahasa pemrograman yang gratis. Banyak sekali yang mengasih tips ya bagaimana supaya tampilannya bagus, bagaimana membuat codingnya lebih simpel dan sebagainya. Banyak sekali tutorialnya. Oke, saya kira nanti dari 4 materi pokok yang akan kita sampaikan dalam satu semester ini tadi akan kita bagi dalam 14 kali tatap muka, 1 UTS sama terakhir di UAS. Saya kira sudah sama ya. Sudah sama pembagiannya nanti rencananya 1 sampai 3 itu untuk pemahaman dasar PHP. Kalau kemarin di semester 2 bahasa pemrograman kalian apa? Pakai aplikasi apa kemarin? Daring juga ya kemarin? Pakai aplikasi apa? Turbo Plus. Ya, Pak. Oke, nanti konsepnya aslinya sama. Semua bahasa pemrograman itu sama. Jadi nanti bagaimana kita menyimpan sebuah nilai itu bagaimana. Kemudian antar nilai nanti kalau dioperasionalkan apa ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, apa ingin digabung ini. Operatornya pakai apa. Kemudian nanti fungsi logikanya kalau di Turbosi nanti if else-nya seperti apa, kalau di PHP nanti apa. Itu pengenalannya ya 1 sampai 3 maksimal 4 pertemuan. Paling banyak nanti. Kemudian untuk yang mulai pertemuan rencana keempat ya, tapi biasanya pertemuan kelima. Tapi tidak apa-apa, nanti situasional ya kondisi kalian seperti apa dalam memahami materinya. Mulai pertemuan 4 nanti kita coba bahas tentang konsep basis data. Ini yang mungkin benar-benar fresh ya di pembelajaran sebelumnya belum dibahas. Itu bagaimana mengenal konsep data sebuah kalau kita ingin mendesain sebuah sistem. Ya analogi sederhananya ya ini. Kalau di C1 itu kan ada basis datanya apa? Ada basis data tentang mahasiswa itu sendiri, ada basis data tentang dosen, ada basis data tentang mata kuliah, kemudian ada histori apa ini ngambil mata kuliah, ya transaksi mata kuliah itu ada mahasiswa mengambil KRSA, dosen mengajar mata kuliah, nanti akan menimbulkan nilai dan sebagainya. Itu konsep basis data. Kemudian pertemuan dan 5 dan 6 itu bagaimana ini ya, memahami SQL tadi yang dari saya sampaikan bagaimana kita menyajikan data dalam sebuah database tadi ya, basis data tadi ingin kita tampilkan, ingin kita filter, ingin kita menampilkan berdasarkan kriteria. Nanti kita pelajari di pertemuan 5 sampai 6. Kemudian ketujuh, nanti kita coba membuat koneksi, menghubungkan antara basis data tadi dengan PHP. Ya, nanti membuat koneksi di pertemuan 7. Kemudian mulai pertemuan ke-9 sampai dengan 14 atau ke-15 karena 8-nya di UTS ya. Ke-9 sampai dengan 15 itu kita pelajari ini yang intinya. Kalau yang sampai pertemuan 4 itu cuma pengantar basicnya dulu. Nanti mulai inti bagaimana kalian supaya ini CP kalian bisa melakukan inventarisasi alat kesehatan, alat elektromedik, bagaimana melakukan pengelolaan peralatan elektromedik dan memanfaatkan teknologi informasi itu intinya sih hasilnya mulainya dari basis data sampai dengan ini nanti membuat sebuah ini sistem menggabungkan semua user interface ya, dalam menu sistem informasi penyertaan peralatan kesehatan. Sebentar, saya ada ini enggak ya? Saya lupa. Contoh aplikasi sederhananya untuk yang nanti akan kita belajar. Coba ada terus. Contoh akhirnya coba ini kemarin belum tak siapin yang dari semester kemarin. Sebentar. Saya ambil contoh sebentar Adobe.
Oh, contohnya ternyata masih error. Oke, jadi nanti aplikasi sederhananya kita buat sebuah sistem seperti ini. Nanti masuk login, nanti ada menu-menu tentang pengelolaan dari bagaimana menginventarisir alat, mendata, kemudian bagaimana interaksi antara tenaga elektromedis dengan alat tadi, kaitannya dengan tugas pokok tadi, ada pemeliharaan atau preventive maintenance, sama perbaikan, corrective maintenance, sama kalibrasi. Kemudian setelah dikelola semua alat itu, nanti baru ada rekapitulasinya. Ya, itu yang tiga pokok yang utama yang nanti akan kita buat sebuah sistem informasi pencatatan peralatan kesehatan. Aslinya ada dua ini. Nanti ada pencatatan sama penjadwalan. Kalau kemarin kakak tingkat kalian cuma nyampe pencatatan, penjadwalannya enggak cukup waktunya karena kemarin waktu prakteknya agak ya yang satu bisa, yang lain belum bisa gitu. Maka agak tersendat materinya, tidak sampai penjadwalan. Sebenarnya saya harap untuk angkatan kalian nanti bisa pencatatan sama penjadwalannya sekaligus. Ya, harapannya supaya nanti kalau di dunia kerja, kalian kan semester 4 sudah mulai praktek klinik ya. Sudah mulai praktek klinik, itu diharapkan nanti kalau ya akan kalian banyak temui nanti bagaimana pengelolaan peralatan kesehatan di rumah sakit itu banyak sekali yang masih menggunakan manual. Yang sudah menggunakan sistem informasi itu ya 1-2 ya yang di wilayah Semarang dan sekitarnya. Oke, sebelum ke sini apa saja kira-kira, oke saya share materinya. Materinya sudah ada di ini, silakan diunduh. Buku 1 aplikasi komputer tentang dasar PHP. PHP itu sendiri apa? Ya, hypertext preprocessor. Kalau kenapa kita pakai PHP dulu? Alasannya apa? Ya. Jadi PHP ini dia lebih berfokus untuk pemrograman berbasis web. Ya. Kalau TurboC itu ini ya standalone ya, maksudnya dia kalau kalian buat aplikasi lewat TurboC itu jadinya exe itu cuma khusus bisa dijalankan di Windows saja. Ya. Tapi kalau kayak kemarin AVR ya, AVR itu yang untuk mikro itu lebih cenderung ke mikro ya, bagaimana memberi perintah terhadap mikro. Tapi kalau PHP di sini lebih fokus bagaimana membuat sistem ya yang berbasis website. Kelebihannya apa kalau berbasis web? Satu, bisa multi platform ya, multi sistem operasi. Jadi sistem operasi pakai apapun kan memiliki browser ya. Jadi browsernya nanti bisa artinya bisa lintas program aplikasi. Jadi kalau kalian cukup buat sekali, nanti bisa dibuka di beberapa sistem operasi. Yang penting dia memiliki browser. Oke, kemudian syarat kita gunakan PHP itu ada syaratnya. Satu, kita harus memiliki ada editor ya. Editornya apa? Editornya itu bisa bawaan dari Windows, ada Notepad, Edit Plus ya. Ada Dreamweaver biasanya harus download dulu ya, bayar biasanya. Sublime juga ada, Sublime Text ini yang paling sering digunakan oleh para programmer ya, karena Sublime itu bisa selain buat PHP bisa pakai aplikasi yang lain. Bahkan TurboC pun Sublime bisa ya, bisa buat. Edit Plus juga ini gratis ini, Edit Plus ada cracknya yang Notepad plus kalau tidak salah. Itu semua bisa kalian cari di Google. Kalau yang saya nanti kalau tutornya nanti menggunakan Sublime Text ya. Tapi kalau di modulnya ini codingnya pewarnaannya ini mengikuti Edit Plus ya. Edit plus ada tulisannya Edit plus nanti silakan cari di Google. Ini yang sintak codingnya. Oh nanti kalau saya pakai Sublime kok beda pewarnaannya, itu karena yang bisa di copy warna itu cuma lewat Edit Plus. Kalau yang Sublime enggak, kalau di copy enggak bisa berwarna. Ada tematiknya, ada agak jelimet ya. Saya kemarin cara mudahnya menggunakan Edit Plus. Oke,
Selain program editor ya, jadi kita siapkan Notepad pun bisa, Notepad yang bawaan dari Windows. Layar saya kelihatan ya, kelihatan ya. Pakai Notepad biasa bisa, Notepad yang bawaan ini. Ini yang bawaan. Kalau Notepad plus ini sudah harus download dulu, unduh dulu. Ya bisa dipakai semua. Tapi kalau Notepad itu tidak ada barisnya. Jadi nanti kalau message errornya itu ada di baris sekian, kalian dalam mencari mengurutkan baris keberapa agak sulit. Ya. Saran saya cari aplikasi yang ada ini identitas baris. Nah, seperti tadi ada Notepad plus plus, ada Sublime gitu ya. Notepad plus plus. Ada Edit plus juga ada ini Edit plus. Notepad plus plus. Oke, ini versi atau Sublime ya, Sublime. Cara dulunya gimana? Cari di Google. Saya kira tidak perlu saya ajari ya. Ya perlu saya ajari, sudah bisa mencari sendiri. Crack-cracknya juga banyak sekali. Cara dulunya kalau bingung cari di YouTube ya, banyak sekali yang meng-share bagaimana membuat supply-nya supaya tidak ini apa? Trial. Ini kalau supply ini juga ini lebih mudah ya. Dia nanti ada auto koreksi. Jadi kalau kita ingin ngetik apa, dia ada koreksinya. Oh, pilihannya ini gitu ya. Saya lebih cenderung menggunakan ini. Nah, untuk tutorial subline bagaimana? Saya tidak menyampaikan bagaimana penggunaan subline. Silakan nanti kalau ingin memperdalam cari di YouTube ya, cara penggunaan subline. Trik-triknya apa saja ada di sana. Banyak sekali yang mengupload tentang penggunaan subline. Oke, itu tentang editor. Satu syaratnya harus ada itu. Kalau lewat HP bagaimana Pak? Boleh pakai HP. Oh ya, mungkin bisa saya inventarisir sambil nunggu nanti lab komputer bisa dipakai. Dari 60 mahasiswa yang join ini yang kira-kira enggak pakai laptop atau PC siapa? Ada berapa? Coba ditulis di chat ya. Nanti saya tutorkan bagaimana pakai HP. Kalau terpaksanya enggak ada PC atau laptop. Oke, saya bahas yang untuk Windows dulu ya, yang pakai laptop ataupun PC. Satu ada editor nanti macam-macam ya, Notepad, Edit++, ada Dreamweaver, ada Sublime. Kemudian apa syarat kedua? Syarat kedua kita harus memiliki ini program web server. Ya, web server. Web server itu isinya apa? Ada Apache, ada PHP, ada MySQL banding. Udah blending ya, blending itu satu paket ya. Apache, PHP sama MySQL. Bisa kalian yang paling recommended ya, yang sering dipakai yang berbasis Windows itu kebanyakan adalah SAM ya. SAM bisa kalian cari di mana? SAM silakan download di apa sini. Kalian cari clue-nya aja, download SAM. Namanya program aplikasinya adalah SAM. Nanti silakan sesuaikan dengan sistem kalian ya, bitnya berapa atau download. Itu macam-macam sih kapasitasnya. Ya. Saran saya pakainya tidak usah paling terbaru kalau memang laptop komputernya tidak terbaru ya, karena dia nanti PHP-nya yang paling recommended ya paling seri saya SAM-nya pakai berapa ya? Saya kalau tidak salah 73 kalau tidak salah. Nggak, kalau terbaru kan sudah sampai 812 ya. 812 kalau di master saya coba saya ini saya pakai menggunakan Windows 7 versinya 16 bit ya. SAM yang saya pakai 73 ya. 7328. Silakan cari itu. Atau pakai yang cari yang lain juga enggak apa-apa. Nanti perbedaannya biasanya di salah satu. Tapi kemarin waktu kita membuat tutor itu sudah kita upayakan supaya kompatibel dengan seri PHP yang terbaru. Ya. Yang versi terbaru 812. Tapi saya belum nyoba ini. Tapi teman-teman kalau mau coba ya silakan. Saya pakainya 73. Cari di kalau all versi gimana? All versi ini ada more download. Nah, klik di more download, disesuaikan dari Windows kalian ya. Artinya ada yang untuk Linux, ada Mac OS, ada. Tapi saya kira kebanyakan masih menggunakan Windows ya. Windows sendiri nanti juga banyak versinya. Nah, ini versinya 73 saya 732 berapa ini 28 ya. Ini 7320, ini 29, mana 28. Nah, ini saya pakai yang versi ini. Updatean
Tapi terserah kalian, tidak harus ini ya. Kalau saya kebetulan ini saya kira lebih ringan kalau saya pakai yang ini. Dari 2021 apa itu Maret ya. 11 Maret 2021 uploadan. Oke, silakan kalian pilih yang mana, nanti diunduh. Ini kurang lebih ada berapa kapasitasnya? Kalau di 7321 kapasitas downloadnya kurang lebih sekitar 150 160 mega. Saya kira downloadnya cepat ya 160. Paketan kalian biasanya ada 10 giga, ya, ada 6 giga. Belajar kalau cuma YouTube ya silakan dicari SAM-nya. Ya kalau zaman dulu itu mendownload sekian itu butuh waktu lama. Tapi saya kira kalau sekarang tidak nyampe setengah jam sudah bisa ke download. Ya. Tapi silakan nanti kalau saya kira gampang ini downloadnya, tidak perlu saya share ya. Biasanya kalau aplikasinya sulit itu saya kasih di Google Drive, nanti linknya saya kasih. Tapi kalau ini kalian tinggal download aja di SAM, serinya berapa tinggal klik aja. Free, tidak bayar ya, tidak ada virus di sini, sudah free, sudah aman di sini. Lewat ini SourceForge ya. Jadi di apac.org. Oke, itu setelah cara installnya bagaimana? Saya kira cari aja tutor di YouTube. Yang penting nanti waktu install harus ada ini ya, satu paketannya itu SAM kontrolnya harus ada satu ini. Nah, nanti ada Apache harus diinstal, MySQL. Kalau yang FileZilla, Mercury, Tomcat opsional. Kalau yang kita pakai yang dua ini, Apache sama MySQL pastinya patung install jangan lupa tercentang terpilih. Ya. Jadi ada pilihan Apache, MySQL. Minimal dua itu yang kita pakai. Oke, kalau sudah terinstall, ya setelah terinstall, secara default biasanya ininya kondisinya nanti tinggal di next saja, next saja, tidak usah diubah direktorinya, tinggal nanti nyentang aja pilihan apa sih sama MySQL-nya. Jadi dari saya secara install tidak perlu saya ajari ya. Ini tinggal di double klik aja atau klik kanan, run as administrator. Karena saya sudah install, nanti jadinya seperti ini. Kalau kita ingin pakai untuk pertemuan 1 sampai dengan 4 nanti, kita cukup Apache-nya aja yang di start. Nah, tinggal di start. Kalau ini sudah muncul potnya, oh berarti web server kita bisa berjalan. Artinya apa web server jalan? Artinya kalau kita nulis coding, kita simpan di root-nya, nanti akan bisa kita jalankan. Oke, itu ya. Jadi syaratnya ada apa tadi? Editor sama web server. Web servernya diinstal dulu. Web servernya kalau sudah diinstal, kemudian Apache-nya di start. Kalau sudah di start, nanti kita membuat coding. Oke, contoh kita membuat coding. Kita langsung simulasikan ya. Ini di teori ini. Oh iya, tadi yang perlu diperhatikan jangan sampai lupa kalian nanti ada sedikit yang mungkin hampir sama ya. Ini yang seolah-olah mirip tapi ini beda ya, dua makna. Ada tulisan nama kecil semua, N-nya besar di depan, sama N besar di semuanya capital semua. Jadi PHP itu bersifat sensitif, hati-hati. Jadi nama besar di N, nama besar semua itu tiga variabel yang berbeda, tiga objek yang berbeda. Ya. Bisa membedakan koma, titik dua. Saya kira ini walaupun kelihatannya remeh, tapi nanti banyak sekali yang salah. Ya kalau manusiawi kalau salah ketik titik dua. Tapi itu vital di dalam coding. Contoh nanti akhir statement harus menggunakan titik koma, tapi kalian pakai koma ya, tidak nyambung nanti ada error di sana. Kemudian ada petik tunggal sama kutip ganda, petik dua ya. Jadi ini juga suatu hal yang berbeda, fungsinya juga berbeda. Kalau kutip tunggal di awal dan di akhir, nanti untuk mengapit string. Ya, rajin. Kemudian kalau petik dua nanti dipakai untuk ini apa pernyataan. Nah, jadi untuk menampilkan string gitu ya. Jadi untuk menampilkan apa echo di dalam echo. Kemudian kalau di turbo kemarin apa print ya. Print. Nanti bisa kita juga menggunakan print untuk menampilkan data jika bisa. Oke. Kemudian di dalam mengenal PHP lagi nanti ada yang kita pakai sintak yang kedua ya. Yang ini. Kita gunakan yang lebih kecil tanda tanya PHP, ada tulisan PHP-nya.
Kemudian nanti akhir sintaknya diakhiri menggunakan tanda tanya kurung besar. Kurung besar. Nah, gini. Oke, sebelum saya teruskan tentang ini, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya teruskan, bagaimana mensimulasikan coding PHP, kita coba di say hello to PHP. Sebelum ke sana, ada yang mau bertanya? Silakan, silakan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita simulasikan ya. Kita sublemnya taruh di sisi kanan, modulnya taruh di sisi kiri supaya tidak bolak-balik. Pakainya bisa ya, memecah tampilan menjadi dua. Pakai tombol, kalau di keyboard itu ada gambar jendela ini ya. Kalau ingin tampilannya layarnya kanan kiri, berarti jendela pakai panah kanan, satunya aplikasi yang satunya jendela pakai panah kiri. Ya, simbol window gitu. Oke, kita coba membuat file baru. Membuat file baru. Ini kita buat codingnya di, oh ya ini ya, ada perbedaan antara ini akhir statement. Jadi kalau awal perintah PHP itu diawali oleh ini dan diakhiri oleh tanda tanya lebih besar. Kemudian di dalam statement di antara ini yang isinya nanti titik-titik di sini di antara awal dan akhir, nanti ada ini yang bersifatnya sensitif itu adalah bentukan user ya. Kalau yang coding built-in dari PHP-nya itu tidak sensitif. Kayak echo itu sama dengan echo, while atau if, besar kecil tidak masalah. Tapi kalau ini adalah bentukan dari identifier ya. Identifier itu variabel yang kita buat sendiri. Dolar nama tidak sama dengan dolar n-nya besar, tidak sama dengan dolar yang namanya besar semua. Hitung luas juga sama. Oke. Itu yang buatan dari programmernya atau yang membuat coding. Tapi kalau built-in dari PHP, identifier yang built-in kayak echo, if else, for dual gitu ya. Kemudian form itu besar kecil lah masalah. Oke, coba kita ini sudah ada apa? Editornya, kemudian web servernya tadi sudah kita install dan kita harus jalankan dulu waktu di apa sih yang start. Ini otomatis ini seolah-olah kita sudah memiliki server sendiri di PC kita. Ya. Oke, kita buat codingnya. Say hello to PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP kecil, kemudian banyaknya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan di layar itu menggunakan apa nih perintahnya echo ya. Kita samakan aja. Supaya ini hasilnya dikasih penjorokan boleh, tidak juga apa-apa. Echo untuk menampilkan di layar. Saya baru pertama masuk ke coding PHP. Oke, sudah kita buat. Akhir statementnya wajib di titik koma. Jadi titik koma. Ini untuk menutup statementnya. Sama di turbo Pascal ya kalau tidak salah. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita simpan. Simpannya tidak sembarang ya. Simpannya supaya kita terbiasa dengan menggunakan web server dan nanti bisa terkoneksi dengan database sekaligus di pertemuan berikutnya supaya tidak ngulang-ulang lagi. Kita harus nyimpannya ini ada syaratnya ini. Simpan dengan namanya apa titik PHP di dokumen root. Dokumen root di mana? Dokumen root itu adalah ini C sum htdocs. Jadi kalau tadi kalian install web server sum tadi, waktu kalian next tadi, itu nanti akan tersimpan di C sum. Ya untuk dokumen rootnya harus disimpan di mana? Di htdocs. Anda buat folder, ini latihan itu folder kalian sendiri. Contoh, saya buat C, ini TM pertama ya. Nah, saya buat di htdocs. Nah, ini htdocs-nya kebetulan saya kan banyak ya, karena sudah beberapa kali dibuat untuk membuat aplikasi. Kalau yang baru, ini TM1, latihan boleh, TM1 juga. Kalau kalian nanti silakan dikasih identitas NIM-nya ya. Nanti kalau kalian membuat tugas kan harus ada, oh bahwa ini minimal ada NIM kalian masing-masing. Oke, saya contohkan ini TM1 ya.
tatap muka 1. Oke. Jadi ada di C, SAM, htdocs. Ini latihannya saya ganti TM1. Jadi kalau kalian ingin latihan 1 ya boleh. Ini saya menggunakan biar variatif aja. Oke, kalau sudah, file name-nya apa? Namanya kita ingin simpan apa? Ini sesuai. Ini kebetulan hello. Oh ya, ini biasanya teman-teman yang agak saya enggak ingin dengan ini Pak latihan. Tapi nanti kalau kalian namanya Anda ganti sih boleh-boleh saja. Cuma nanti kalau ingin melihat oh latihannya tentang penanganan string, itu kalau di modul namanya adalah B, berarti kan nanti tinggal nyari aja file b.php. Tapi kalau kalian ubah nanti akan menjadi bingung sendiri. Oke, biasakan samakan dengan modul. Nanti kalau sudah terbiasa gitu ya, familiar, silakan kalian ganti dengan nama yang lain enggak apa-apa. Tapi kalau yang praktek ini sesuai modul dulu enggak masalah. Hello dulu. Hello. Kemudian di sini ada save as type-nya apa? Kita cari karena kita ingin membuat PHP, kita cari ini. Salah satu kelebihan dari Sublime ini banyak sekali bisa menggunakan ini bahasa C, C++ itu juga bisa. Bahasa D, kemudian HTML, JSON, Java, JavaScript, banyak sekali yang bisa dipakai. Nah, kita ingin pakai yang PHP. Hello, sekarang titik PHP, dikasih PHP-nya ya. Sip. Nah, kalau sudah disimpan PHP nanti warnanya akan berubah ya, sesuai dengan sintak yang ada di Sublime. Untuk awal dan akhiran biasanya warna putih. Kalau warna echo itu biasanya apa? Biru ya. Biru, kemudian untuk statement yang mau ditampilkan itu di dalam petik itu adalah kuning. Oke. Kalau sudah sekarang di save. Kita tinggal tadi sudah simpan ya. Nah, bagaimana menjalankannya gitu ya. Itulah fungsinya web browser ini. Ini tidak harus kalian koneksi internet ya. Jadi enggak usah di tethering temannya kalau mencoba PHP enggak. Asal kalian sudah tadi install SAM. SAM itu adalah web servernya. Jadi secara otomatis kalian tanpa internet pun bisa ya, tanpa internet pun bisa. Tinggal diketik aja. Ngetiknya bagaimana? Di panduannya sudah ada. Ngetiknya di browser ya. Di poin ketiga ini, buka browser, ketikkan alamat localhost apa ini? Latihan ya, latihan itu folder kalian di htdocs tadi. Baru nama file di php. Oke, kita coba ketik localhost tadi apa TM1 ya. TM1 di enter boleh langsung kalau tadi tidak hafal nama filenya tidak hafal berarti tinggal di ini garis miring enter gitu boleh. Nanti akan keluar ini nama dari file yang ada di folder itu. Tinggal diklik PHP boleh. Atau langsung diketik di sini. Klik enter boleh. Karena tadi sumnya sudah saya running, apasenya ya. Apasenya sudah saya running, mana tadi? Browser. Nah, ini kan sudah saya running. Kalau sudah di running, dia otomatis mendeteksi. Kalian ketik localhost, dia akan mencari. Oh, saya web servernya sudah on apa belum? Kalau sudah on, dia nyari foldernya. Padahal tadi TM1 kalian simpan di mana? C, SAM, htdocs, ya, baru TM1. Tapi kalau di dalam browser ngetik alamat filenya langsung nembak nama foldernya yang ada di htdocs. Jadi itu gunanya dari web server itu. Nanti web server juga nanti akan kita pelajari di semester 5 ya tentang sistem jaringan rumah sakit. Bagaimana kalau di rumah sakit kita ingin membuat web server sendiri, sistem yang berbasis domain gitu ya, yang berbasis web. Nah, bisa kita pakai. Oke. Nah, tandanya sudah jalan ini. Saya baru pertama kode ini akan muncul di sini. Oke. Ini tidak ada yang ngecat. Siapa yang tidak punya laptop atau PC? Saya tutorkan pakai HP. Adakah? Ada enggak? Ada. Coba ditulis di chat. Tulis chat. Saya enggak ada, Pak. Itu coba biar tahu saya berapa orang kira-kira. Supaya saya tutorkan di lewat HP. Chat di chat. Silakan di chat. Coba saya tunggu chatnya.
Sambil kalau ada yang mau bertanya, ya, sambil nunggu temannya ngelis, baru satu yang ngechat. Ayo, ada yang mau bertanya? Karena ini di awal itu kalau kalian bingung, nanti bingung apa berikutnya akan bingung ya. Jadi di awal ini tolong dipahami dulu apa kebutuhan yang dipakai untuk menjalankan program PHP. Eh, dua, siapa lagi? Cuma dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, empat ya. Oke, saya tuturkan 0,4 ya. Oke, supaya bisa mendapat apa ini ya, bagi yang HP harus agak modal sedikit membeli aplikasinya karena kalau sebelum dibeli itu enggak mau running dia. Coba saya share screen lewat HP dulu. Sebentar saya cari nama saya satu kemana tuh. M. Oke, saya tutorkan untuk lewat aplikasi HP ya. Saya share screen dulu. Oke ya, silakan cari di Google Play Store. Aplikasinya aslinya banyak untuk yang web server yang ada di Play Store ya. Cuma beberapa review itu yang paling mudah dipakai itu KS Web. KS Web-nya. Ini yang pemilihan dalam APL-nya. Itu mengulasnya tidak terlalu bagus ya, 3,8. Cuma lumayan ya. Oke, klik install. 121 MB. Kalau tidak salah ini aplikasinya ini apa 56.000. Jadi tolong yang teman-teman tidak pakai laptop atau PC membeli aplikasi ya, sediakan kuota 56.000 untuk membeli
KS Web. Kalau yang editornya gratis, ya banyak sekali nanti yang program editornya. Perbedaan nanti kalau di belum beli sama yang sudah dibeli gitu ya. Recording in progress. Oke, kemudian kita buka dari KS Web-nya ini, tadi ada privasi policy ya, di agree saja. Izinkan mengakses foto media file karena nanti kaitannya dalam penyimpanan file. Dia harus harus dikasih izin untuk membuka penyimpanan. Izinkan. Nah, ini nanti masih menginstal MySQL-nya. Nah, ini kalau belum dibeli itu ada trial 5 hari ya, 5 hari. Jadi oke saja. Kalau ingin KS Web-nya ini ada sementara 5 hari bisa, bentar ini bisa di on kan ya? KS Web kita on kan lagi. Apa sini bisa di on kan? Oh enggak bisa. Apa hasilnya dikunci? Padahal ini yang kita butuhkan untuk mengakses tadi localhost. Oke, saya coba ini kalau dibeli ya, berapa tuh aslinya ini? Oh, ternyata sekarang masih 59.000 ya. Diupayakan mengalokasikan dana sakunya 59.000 bagi teman-teman khusus yang tidak pakai laptop maupun PC ya. Yang kalau standar itu sudah bisa ini karena sudah ada PHP, MySQL dan text editor sudah ada. Tapi kalau yang pro lebih komplit lagi, tapi cukup yang standar saja sudah cukup. Ya, standar saja sudah cukup. Oke, ini kalau di KS Web nanti pembeliannya pakai apa? Macam-macam, ada yang dana, ada yang pakai pulsa kalian gitu ya. Boleh nanti belinya di Google Play ya. Mau di ini kalau diskon Google Play-nya ada 1.000, kalau pakai pulsa ini SL Asis ini kebetulan operator yang HP saya. Oke, saya lalui ya. Karena saya sudah tidak usah khawatir kalau kalian membeli ini itu cuma ini apa? Cukup sekali kalau dia nempelnya di akun email. Jadi kalau Anda pindah HP pun tidak masalah. Nanti dia langsung terdeteksi. Kalau Anda install lagi, tidak usah khawatir nanti apa? Masih tetap berbayar. Kalau asalkan akunnya sama ya. Oke, coba saya share yang sudah ada ini ya. Yang sudah jadi standar. Ini pro, kebetulan dulu promonya masih 59.000. Oke. Ini yang KS Web-nya yang sudah pro. Oh ya, untuk apa? Editornya ini saya pilih banyak sekali yang ini kebetulan saya pilih yang akut ya, akode. Ngetiknya di sini untuk PHP-nya. Bisa juga menggunakan yang lain ya, tidak harus ini, tidak harus akut. Coba kita buka KS Web-nya. KS Web-nya. Ini kalau sudah jadi seperti ini, KS Web Pro atau KS Web standar gitu ya. Kalau kita mau, kalau yang tadi kan SAM-nya yang ampasnya di on kan. Ini kalau diklik on gitu aja, nanti akan
apasnya on, meshel juga on semua. Nah, kalau ingin mencoba coding bagaimana? Di KS Web juga ada. KS Web itu ada tools, ya, ada tools, menu sebelah kedua dari paling kanan, itu ada editor. Nah, ini contoh saya membuat coding, saya belajar PHP, gitu ya. Kemudian saya simpannya di mana? Ya, simpannya juga di ini, di kartu memorinya nanti ada yang namanya ini htdocs ya, htdocs-nya itu ada di sebentar, save as-nya ada di open ya, ini ada di kartu memori ya, kartu penyimpanan internal. Di sana nanti ada folder yang namanya htdocs, ini ada bawah ini, nanti dicari htdocs. Klik htdocs. Kalau yang tadi kan C, SAM, htdocs. Ya, kalau di sini kartu SD card-nya, MMC, jadi ada htdocs-nya. Ya, SD card-nya. Ini di MMT ya. Cuman beda apa? Versi dari Android juga nanti mungkin beda ya. Ini cari SD card. Nanti ada, kalau bingung ya cari aja di pencarian yang lewat aplikasi file, klik htdocs. Dan nanti nyimpennya di sini. Kalian buat apa tadi? Latih apa? Membuat, kalau ingin membuat apa itu foldernya ya. Kita coba ada folder enggak? Folder, membuat folder. Oke, coba. Di penyimpanan internal mana nih? Nah, penyimpanan internal. Nah, ini di htdocs pakai bawaan tiap HP beda-beda ya. Aplikasi untuk memanage file ya. Nanti silakan pakai. Kalau saya ingin membuat folder baru, ini folder baru. Tadi apa? TM1 ya. Saya biasakan kecil semua. TM1. Oke. Kalau lewat aplikasi KS Web tidak bisa membuat folder. Pakai yang folder bawaan dari HP-nya masing-masing. Baru kalau setelah itu dibuka di KS Web tadi, htdocs. Nah, ini ada TM1. Oh, tadi belum saya save up ya. Ini kita save as. Ini sudah saya ketik bla-bla-blanya. Kemudian kita save as. Save as-nya di TM1. Kemudian centang aja. Namanya hello. Dan untuk menampilkannya bagaimana? Sangat mudah. Ini ada segitiga paling kanan ya. Paling kanan atas. Klik. Tinggal di start in browser gitu aja. Nah, mau pakai yang mana? Apa web server link HTTP online atau pakai apa sih? Saya pakai apa sih saja. Supaya sama yang di SAM tadi. Start gitu aja. Mau pakai browser apa? Pakai Google Chrome. Nah, ini langsung masuk nih. Nah, saya belajar PHP. Atau pakai yang tadi ngodingnya enggak pakai KSW Pak, saya pakai yang aplikasi bawah apa yang lain boleh. Ini contoh akode ya. Akode. Kalau di sini harus tidak ada start in browser ya, karena ini bukan satu paket dengan web browser ya. Anda harus tahu nyimpannya di mana, kemudian artikan di browsernya diketik. Oke, ini contoh saya di htdocs pakai yang 20. Oke, saya save as ya, simpan sebagai, pilih foldernya di htdocs, nih hello. Ini juga tidak bisa membuat file baru ini, tidak bisa buka, tidak bisa folder baru, pengaturannya tidak bisa. Jadi pengaturannya pakai bawaan dari HP-nya saja ya, nanti baru disimpan di mana. Oke, ini coba saya simpan ini di 2005.001 ya. Ini sudah ada
sini. Oke, simpan. Baru penampilannya bagaimana? 20 berapa tadi? 200501. 200501. Kita cari di sini. Setelah tadi di browser atau diketik di sini. Ini perlu diingat alamat kalau pakai KSBab itu ada tambahan ini portnya berapa. Ini kebetulan yang dikasih portnya ada localhost .28000. Itu jangan lupa. Ya, kalau yang tadi kan di HP localhost langsung nama foldernya. Kalau di sini disebut portnya lewat KSBab. Kemudian baru nama foldernya tadi apa? 2005 ini ya. Oke, isinya tadi ada apa? Nih, kita enter dulu, isinya adalah hello ya, yang hello PHP. Nah, gitu. Caranya sama. Boleh menggunakan editor yang selain KSBab atau menggunakan yang KSBab. Tapi ingat-ingat membuat foldernya lewat aplikasi, lewat HP-nya sendiri. Ya, enggak bisa pakai KSBab buat folder. Ya, itu saya kira pakai HP. Jadi sudah sampaikan yang standar. Ini bukan jualan, bukan ya. Ini memang dari sana. Kebetulan yang saya pernah nyari-nyari itu yang paling simple KSBab. Cuma kalau teman-teman ada web browser yang lain dan lebih yang gratis, silakan dipakai. Intinya sama. Ya, intinya sama. Yang penting ada web browsernya. Ini kebetulan yang Android, yang oleh yang KSBab itu kompatibel dari Android 7 ke atas. Kalau yang 7 ke bawah kelihatannya tidak mau ya. Oke, saya kira itu tentang bagaimana membuat ini sampai 2 HP saya pakai ini. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya silakan. Apa ini lewat chat WA ini? Silakan. Selamat malam, mohon maaf apa ini? Bagaimana kami yang belum keisi KRS, segera KRS. Karena kuliah itu seharusnya KRS-an dulu. Disegerakan KRS-annya. Karena semua by system sulit. Ya minimal toleransi 1 minggu lah. 1 minggu, 2 minggu maksimal itu ya. Diupayakan untuk segera KRS-an. Saya juga enggak tahu solusinya seperti apa. Karena pembelajarannya sudah menggunakan C-Auto semua sudah by system. Rekapnya juga tidak ada rekap manual. Rekap nanti di UAS ini ada di pemberlakuan yang 75 kehadiran itu mulai semester ini. Kalau kemarin sudah pemanasan mau pemberlakuan, kemudian yang ini nanti akan sering diberlakukan 75% kehadiran. Di luar itu UAS-nya akan diadakan kalau bagi yang kurang dari 75%. Ya, saya tidak bisa memberi solusi. Kalau segera KRS ya. Kelihatannya sudah ada spend dari keuangan toh 50%. 50% dari berapa kalian tuh? 6 juta atau berapa? Kalian bayarnya berapa tagihannya SPP? Semester 4. 8 juta. 8 juta. Oh, ada klinik ya? Kalian klinik. Iya, itu biasanya 9, yang bengkai. Belum kok malah 9 kok beda-beda ki. Kita Sinti. 9 atau 8? 9 itu terus dipotong Pak sama uang KKL kemarin. Kemarin ada KKL terus tidak jadi. Kalian tidak jadi KKL ya? Oke, yang bengkai itu biasanya di ini yang rumah sakit itu nanti ada ini loh namanya prokes. Yang prokes itu kayak masker, izinnya juga di rumah sakit ada yang swab antigen, ada yang PCR, tidak tahu nih. Ya semoga waktu zaman kalian itu nanti itu sudah berakhir dan syukur-syukur uangnya ada yang bisa diberikan ke praktek berikutnya supaya nanti semester 5 berkurang tagihannya. Ya berharapkan itu ya. Harapannya seperti itu. Oke, saya kira itu tentang aplikasi. Kira-kira yang PHP nanti untuk praktek langsung ini ya. Dari materi yang buku 1 ini, nanti silakan langsung dicoba untuk ini. Ini aslinya masih sudah 1 jam lebih. Mau saya terangkan tentang variabel, kemudian tentang operator. Silakan dibaca ya, sebelum nanti dipraktekkan sambil dibaca. Oh, maksudnya apa? Nanti waktu pas praktek silakan nanti saya tutor sebentar gitu ya. Kemudian
kalian coding. Mungkin saya kalau ingin nanti kalau ada yang error kita buka Zoom lagi waktu praktek tidak apa-apa, tapi setelah kalian coding supaya nanti kalau ini Pak error saya, jangan sampai kita Zoom kalian belum coding gitu ya, percuma nanti. Enggak tahu salahnya di mana, penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Untuk praktek yang hari Senin sama Selasa karena off, nanti saya jadwalkan kira-kira yang kosong hari apa antara tinggal besok sama Jumat ya, karena Kamis itu juga tanggal merah. Saya tidak ingin membebani tanggal libur ya, saya tetap pakai jam kerja saja. Tapi nanti kalau daring itu kan kalian yang praktek sendiri boleh jadwalnya bisa menyesuaikan. Nanti Zoom-nya boleh nanti kita fasilitasi satu kelas jadi satu, karena kalau banyak pertanyaan ya per kelompok, tapi kalau tidak banyak pertanyaan nanti per kelas kita buka Zoom lagi khusus untuk pertemuan satu praktikumnya. Oke, saya kira itu ya. Belum sempat saya terangkan tentang pengantarnya, waktunya sudah habis ini, sudah lebih dari 1 jam. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya, silakan. Saya record dulu.